Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dalam Islam ada hukum qisas. Orang yang berzina maka dirajam. Orang yang mencuri maka dipotong tangan. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang kepergok. Tapi kalau tidak kepergok, ya sudah, tutupi aibmu, tenangkan pikiranmu, kau bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan seperti Katolik, teman-teman. Ada pengakuan dosa. Orang datang kepada pastor, lalu diberikan air suci, disiramkan, lalu bersih. Tidak. Maka di dalam Islam itu tidak ada namanya pengakuan dosa. Kita datang kepada seorang kiai atau ustadz 5 tahun yang lalu berzina atau mencuri, lalu kita datang kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai. Tidak seperti itu. Kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Seperti itu kata Rasulullah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tak punya dosa. Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Karena ini pernah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang perempuan yang sudah berzina. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina dan saya hamil dari zina. Perempuan ini buat pengakuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pulanglah engkau, lahirkan anak itu, karena sesungguhnya anak itu tidak berdosa. Kata ulama hadis, perempuan ini disuruh pulang, kata Rasulullah, maksudnya bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan kau datang ngaku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah perempuan ini melahirkan, datang lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap betul iman orang ini. Karena dia ingin dibersihkan, dia ingin disucikan. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah melahirkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pulanglah engkau, susui anak itu. Pulanglah perempuan ini, disuruh menyusukan anaknya selama 2 tahun. Disusukan anak ini oleh perempuan itu, lalu datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui ya Rasulullah. Anak saya sudah saya susukan ya Rasulullah. Rajamlah saya ya Rasulullah, sucikan saya Rasulullah. Begitu hebat, begitu mantap, luar biasa iman perempuan ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah, keraskan bajumu. Lalu dirajam perempuan ini. Pada saat ingin dilempar, ingin dirajam, apa kata para sahabat? Semoga Allah melaknat engkau. Kenapa engkau berzina? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi ubun-ubun Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya perempuan ini, karena saking besar keimanan dia di hadapan Allah, taubat dia betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau laknat dia, kata Rasulullah. Perempuan ini bisa memberikan syafaat kepada 70 orang penduduk Madinah. Saking hebatnya perempuan ini, karena taubatnya tadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum." Andai langit itu tertutup karena dosa-dosamu, saking banyak dosa diperbuat oleh manusia, kalau dia ingin bertaubat, ingin kembali jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taubatnya akan diampunkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi sahabat mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mencium perempuan di pinggir Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atusalli ma'ana?" Apakah engkau salat berjamaah bersama kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya salat ya Rasulullah." "Idhab, pergilah engkau." Apa maknanya? Jangan datang-datang ngaku begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutupi aibmu, tenangkan pikiranmu, kau bernaung di bawah naungan Allah, kau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi seorang sahabat, ini dalam hadis riwayat Bukhari semuanya.
mengaku kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah palingkan wajahnya, mungkin engkau hanya menciumnya. Sahabat itu berkata lagi, saya telah berzina ya Rasulullah, mungkin engkau hanya memeluknya. Sambil Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak melihat wajah sahabat ini. Ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah, saya memasukkan kemaluan saya dengan kemaluannya ya Rasulullah. Mungkin engkau hanya begini dan begini. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Begitu kata sahabat itu. Baiklah, dirajam. Ketika saat dirajam, maka saat ingin dilempar, rupanya sahabat ini merasakan kesakitan. Kemudian dia lari, ada satu sahabat bawa batu besar, dihantamnya sahabat ini, mati, meninggal sahabat ini. Lalu kata Rasulullah SAW, halla taraktumu fayatubu wa yatubullahu alaih. Kenapa engkau tidak membiarkan dia pergi? Semoga dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis riwayat semuanya yang sudah kita paparkan bersama tadi, itu semuanya dalam hadis riwayat Bukhari. Maksudnya ketika kita punya dosa, kita bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang-datang mengaku kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, tutupilah aibmu, tenangkan pikiranmu, kau bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah dengan beristighfar, dengan banyak-banyak mengagungkan Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, orang yang paling jelek kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditutupi aibnya sampai besok pagi. Kemudian dia sendiri yang mengekspos aibnya. Saya tadi malam begini, saya tadi malam begini. Itu orang yang paling jelek. Maka kita, orang yang tidak suci, banyak berbuat salah, kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.